Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus
menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewiraswastaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodrisa Melina Ferdiani, NIM 1805520047 dari Universitas Digbang Semarang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Di video presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi peristiwa kemudian dari mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Winugroho, SE, AA, MM, CA, CPA. Tujuan pembuatan video ini saya ingin menjelaskan tentang apa peristiwa kemudian itu, dan ingin menjelaskan juga berbagai materi atau penjelasan lainnya yang terdapat di SA 560. Selamat menyimak video berikut. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SA1 menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa di transaksi yang pertama, mempunyai pengaruh materi terhadap laporan keuangan, dan yang kedua, terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Berikutnya ada jenis peristiwa. Menurut AU 560/03 dan 05 menunjukkan bahwa ada dua jenis peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1 memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca yang mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian jenis 2 memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Berikutnya ada definisi peristiwa kemudian menurut SA. Nah, yang pertama, tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode transaksi yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan.
tanggal ini tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat, tanggal diterbitkan laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima atau terakhir, peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui auditor setelah tanggal laporan auditor. Selanjutnya ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi selain tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus. Nah, merujuk pada peristiwa tersebut, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai tanggal tersebut. Berikutnya ada tanggal efektif. Nah, SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, atau 1 Januari 2014 untuk estimasi selain emiten. Penerapan ini diajukan untuk entitas dalam emiten. Yang berikutnya ada tujuan audit. Nah, tujuan auditor apa saja, yaitu untuk yang pertama atau A, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengukuran dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Berikutnya ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua, auditor harus
melaksanakan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode pada tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur audit yang telah diterapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat atau terakhir, membaca laporan keuangan intern terkait entitas jika ada. Nah, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Yang ketiga, ada auditor jika sebagai hasil prosedurnya yang dilakukan atau dilaksanakan seperti yang disyaratkan oleh tadi nomor 2 dan nomor 1, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang keempat, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut untuk memberikan suatu representasi tertulis dengan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Berikutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Nah, yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor itu mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus A. membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B. menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Fakta yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. kecuali jika kondisi yang tertera
dalam paragraf 12 terjadi, maka auditor harus memperluas prosedur audit yang disebabkan dalam kalimat di atas sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan tersebut. Fakta yang ketiga, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada fakta yang kedua. Pada fakta yang kedua berkaitan dengan perubahan tersebut dalam kasus seperti audit harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang telah diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf perkenaan suatu hal-hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Nah, fakta yang keempat atau fakta yang terakhir, dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas tersebut. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas tersebut agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelumnya perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk pencegahan pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut.
Yang berikutnya ada fakta yang diterbitkan auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, yaitu ada 4 fakta. Yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur atas laporan keuangan tersebut. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus, yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Nah, yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Fakta yang kedua yaitu ada fakta yang harus auditor ketahui jika manajemen mengubah laporan keuangan. Nah, fakta yang kedua ini itu ada 3 fakta yang harus auditor ketahui. Ada 4 fakta yang harus auditor ketahui. Yang pertama, menjelaskan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahannya tersebut. Yang kedua, menelaah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisinya dalam 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan juga 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah tersebut. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan pada paragraf yang ke-12 tadi. Nah, fakta yang ketiga yaitu ada auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau diubah. Maksudnya yaitu auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah itu suatu penekanan atas suatu hal atau hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang telah intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Nah, fakta yang terakhir atau fakta yang keempat yaitu ada manajemen mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan. Nah, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua
semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan melakukan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut. Auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan melakukan kepercayaan terhadap auditor. Nah, berikut tadi video penjelasan atau video presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan maupun penulisan pada PowerPoint, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video penjelasan presentasi tadi bisa dipahami dan dimengerti dengan sangat-sangat mudah oleh teman-teman semua. Nah, semoga video pembelajaran tadi bisa sedikit membantu mendapatkan informasi materi atau bermanfaat untuk kita semua yang sedang belajar mengenai peristiwa kemudian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila pelafalan, pengucapan atau penyampaian materi terlalu cepat. Semoga teman-teman bisa memahami materi dari saya. Nah, saran dari saya, tetaplah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah yang ada, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Nah, harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa melaksanakan kuliah semester depan dengan tatap muka langsung atau kuliah offline. Stay healthy, stay safe teman-teman. Dan untuk kalian yang tadi masih bingung tentang informasi tentang kampus Universitas Stigubang Unisbank Semarang, nanti saya bakalan share websitenya Unisbank di description box, dan juga saya akan mencantumkan Instagram dari kampus Universitas Unisbank Semarang. Nah, di website dan juga di IG juga sangat lengkap, dari mulai program studi, pembayaran, dan juga fakultas atau program studi yang ada pada Unisbank. Nah, nanti buat yang belum jelas tentang Unisbank di atas, karena saya memberikannya secara singkat, maka nanti saya akan berikan websitenya di bawah, atau saya akan berikan websitenya di description box. Nah, terima kasih semuanya sudah menyimak video presentasi dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, karena subscribe dan juga like gratis. Saya Putri Sandalina Febriani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.